Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Kembali lagi kita mau bahas tentang input system di Unity. Dan di video kali ini teman-teman kita mau ngebahas tentang yang namanya interaction dan juga yang namanya prosesor di dalam action kita. Oke, recap sedikit teman-teman, kita punya kemarin ada action namanya gerak dan action yang namanya putar. Di gerak ini kita punya actionnya menggunakan 3 buah cara, ya 3 buah binding, sedangkan si putar ini hanya memiliki 1 buah binding. Nah, untuk setiap action di dalam Unity input system yang baru ini, setiap action itu punya yang namanya interaction dan juga namanya prosesor. Baik itu action yang tipenya button, baik itu action yang tipenya pass-through ataupun tipenya value, gitu ya. Semua punya interaction, semua punya prosesor, tergantung nanti dengan tipe control type-nya, juga action type-nya, seperti yang kemarin, gitu ya. Maka sekarang kita lihat dulu interaction yang tersedia ini. Kita boleh klik aja di tombol interaction ini. Nah, di sini teman-teman kita punya beberapa jenis interaction. Jadi interaction ini adalah cara untuk kita bisa berinteraksi dengan kendali yang kita punya. Jadi teman-teman yang namanya interaction ini sebenarnya ditujukan untuk kalau misalkan kita pengen interaksi yang tipenya lebih rumit yang di dalam game kita gitu ya. Misalkan contohnya di sini kita pengen interaksi yang kalau tombolnya ditekan lama, kalau tombolnya ditekan berkali-kali, pengen double tap, pengen di press lama, pengen di tap saja, nah kita bisa menggunakan interaction. Jadi interaction ini menentukan nanti interaksi kita dengan tombol atau binding yang kita buat itu seperti apa. Misalkan contohnya di sini kita punya tombol spasi. Nah di sini kan teman-teman kita pasang si bindingnya itu space itu ke tombol action putar. Tapi di sini kan kita bikinnya dengan interaksi yang paling sederhana gitu. Kalau kita tekan tombol space, langsung dia mutar. Tapi kalau kita pengen interaksinya lebih aneh lagi, misalnya pengen lebih detail lagi gitu, kita bisa pilih interaksi yang di sini. Kita punya beberapa interaksi untuk yang ini ya. Untuk yang hold di sini misalkan, hold ini adalah untuk kalau kita pengen supaya interaksinya terjadi, action performnya terjadi, ya, action si putarnya ini terjadi ketika tombol spacingnya itu saya tahan. Nah, tahannya berapa lama? Press point-nya 0,5 dan kita punya hold time-nya 0,4. Nah, ini 0,4-nya ini hold time itu adalah dalam detik di mana kita menahannya berapa lama baru dihitung sebagai nahan gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita cuma nahannya cuma 0,2 detik, itu nggak dianggap sebagai nahan tombol. Jadi press point ini adalah seberapa dalam tombolnya kita tekan. Jadi kalau udah setengah lebih, itu anggapnya bahwa tombol itu sedang kita tekan gitu ya. Jadi, si interaksi ini punya option-option yang lebih detail lagi supaya kita bisa mengatur game kita ini benar-benar kendalinya kayak apa. Nah, kalau kita teman-teman menggunakan input system yang dulu, yang seperti ini itu repot untuk dibuatnya begitu ya. Nah, sekarang dengan menggunakan input system yang baru, kita bisa mengatur interaksi yang lebih detail untuk masing-masing daripada action kita. Ini yang hold ya, tadi hold. Kalau kita tahan hold seperti ini, misalkan hold-nya ini kita ganti ya, bukan default. Kita bisa ganti, kita baru dianggap sebagai hold, misalkan tadi kan 0,4 detik, kalau 0,4 detik kan mungkin nggak kerasa gitu ya. Nah, ini saya akan ganti aja, misalkan jadi 3 detik. Saya save, coba jalankan ya teman-teman ya. Tombol spasi ditekan. Nah, setelah 3 detik teman-teman, barulah si tombol spasinya itu terdeteksi sebagai perform. Itu untuk yang interaksi yang pertama, yaitu yang namanya hold. Hold itu kalau misalnya kita pengen supaya si tombolnya itu ditahan gitu. Kalau kita delete, sekarang kita mau coba tambahkan interaksi yang lain. Berikutnya kita punya multi-tap. Multi-tap ini kalau misalnya kita klik, ini adalah kayak misalkan kita pengen double tap, atau kita pengen triple tap, atau pengen 4 kali tap, baru kedeteksi gitu ya, si gerakannya. Kita bisa menggunakan namanya interaction, namanya multi-tap. Jumlah tapnya itu ada di sini. Jadi kalau di sini ada 2 di sini, berarti spasinya harus saya tekan 2 kali sekaligus, baru dianggapnya sebagai oke gitu, sebagai bisa perform gitu ya. Jadi saya harus menekan tombolnya 2 kali sekaligus, double tap, baru si action putar ini jalan gitu ya. Di sini juga ada settingannya yang lebih detailnya lagi, misalkan di sini ada maximum tap spacing. Itu ini adalah maksimum delay antara tap pertama dengan tap kedua. Jadi misalkan tapnya yang pertama itu 1 plus gitu ya, kemudian kita tunggu 1 detik baru tekan lagi, maka itu nggak dianggap sebagai double tap. Karena di sini maksimum tap-nya itu 0,75. Jadi kalau lebih dari 0,75 detik, maka si tap-nya itu dianggapnya nggak dihitung gitu ya. Tapi kalau kita double tap-nya langsung,
di bawah 0,75 barulah dianggap sebagai double tap. Nah, ini bisa kita ubah kalau teman-teman pengen supaya lebih lebih toleran atau lebih tidak toleran, kita bisa atur di sini. Nah, di sini juga kita punya yang namanya maximum tap duration. Maximum tap duration itu kalau misalnya kita nge-tap sekali, tapnya itu berapa detik. Kalau kita tapnya lama gitu kan, kemudian tap lama lagi, itu nggak dianggap sebagai double tap gitu. Dan juga press point, ini press point sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi seberapa dalam si tombolnya ditekan baru dianggap sebagai sebuah tap. Itu multi tap. Kalau mau dicoba ini 2 ya. Di sini saya tekan tombol spasi, nggak terjadi apa-apa. Saya tekan tombol spasi, lalu spasi lagi, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau saya tekan sekaligus, kita bisa lihat bahwa ini dianggap sebagai multi tap, 2 kali tap. Oke. Kita juga bisa tambahkan press. Nah, yang press ini teman-teman sebenarnya adalah default interaction yang tersedia buat button. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak nge-set interaction itu press. Nah, itu press itu kayak button biasa sih sebenarnya. Kalau ditekan ya baru jalan gitu ya. Jadi kalau interaction yang press ini sebenarnya yang default. Lalu kita punya slow tap. Kalau slow tap ini kalau tapnya lama gitu ya. Jadi tapnya kan kalau ada beberapa game gitu di mana kita bisa kalau tapnya cepat, kalau tapnya lama, itu efeknya beda gitu ya. Nah, ini kita bisa atur untuk tap yang lama, ataupun kalau kita pengen cepat tapnya, kita bisa menggunakan tap yang ini doang. Kita pengennya kalau tap itu kan berarti cuma tekan gitu ya, langsung dilepas gitu ya. Nggak ditahan, nah itu menggunakan tap. Oke, itu namanya interaction. Untuk gerakan yang actionnya gerak di sini, itu action tapnya itu adalah pass-through. Interaction ya teman-teman, jadi cuma ada hold, press, slow tap, dan tap. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang namanya tadi kan ada multi tap ya, multi tap. Tapi kalau kita lihat di sini, di pass through ini kita nggak punya lagi multi tap. Kalau kita ganti ke value juga di sini, kita nggak punya multi tap. Cuman kalau dia button baru dia punya multi tap. Oke ya. Jadi si interaction ini sangat berpengaruh sama tipe action type-nya ya. Oke, nah setelah kita ngomongin soal interaction, kita punya juga yang namanya prosesor. Jadi kalau interaction tadi menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan kendali kita, gitu ya, bagaimana cara kita menggunakan kendalinya. Kalau misalkan sekarang prosesor, ini adalah settingan-settingan yang lebih detail lagi, yang bisa kita apply ke kendali kita. Oh iya, sebelum saya namain prosesor ya teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di action kita punya prosesor dan interaction. Tapi di masing-masing binding, kita juga punya interaction dan prosesor. Ya kan ada ya, di space juga ada, di putar juga ada. Bedanya apa? Dan di sini bedanya itu adalah kalau di dalam binding, ini hanya berfungsi buat binding ini aja. Jadi kalau kita punya misalkan 3 binding kayak begini, kalau saya pasang interaction di keyboard, maka interaction itu hanya ada untuk keyboard. Untuk head dan untuk stick di sini, interaction-nya nggak ada. Tapi kalau saya pasang interaction di gerak di sini, di action-nya, maka semua binding di bawahnya itu punya interaction seperti itu. Jelas ya? Begitu juga hal yang sama untuk prosesor juga. Oke. Nah, untuk yang prosesor, kita mau coba di bagian gerak ini. Prosesor itu kita punya, ada beberapa sih sini, ada invert vector 2, ada normalize vector 2, ada scale vector 2, dan stick dead zone. Nah, ini tuh si prosesornya, ini tergantung dengan tipe kontrolnya. Jadi kalau misalnya kita ganti di kontrolnya, misalkan jadi access, prosesornya berubah. Kalau kita ganti lagi balik ke vektor 2, barulah kita dapat prosesor yang kayak tadi. Nah, prosesor ini mengaturnya itu bukan cara interaksinya, tapi hasil keluarannya. Jadi hasil keluaran dari kendalinya itu kayak gimana. Contoh misalnya sini kita punya yang namanya invert vektor 2. Nah, ini tergantung dari control type-nya ya. Kalau kita klik invert vektor 2, maka sekarang kita akan punya kendali yang dibalikin. Jadi kendali X dan Y-nya jadi terbalik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ngebalikin kendali X dan Y yang ada di kendali keyboard kita atau di dalam joystick kita, gitu, kita bisa menggunakan si invert X dan invert Y di sini. Contoh ya, kalau kita jalankan. Nah, sekarang kalau saya tekan atas di sini, ini saya tekan atas ya sebenarnya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini kelihatannya kayak saya menekannya tombol bawah. Ini karena walaupun saya tekan tombol atas di joystick saya di sini, karena si prosesornya itu menginvert hasil keluaran saya, maka hasilnya di sini
keluarannya dibalik. Jadi kalau saya pencet bawah jadi ke atas, kalau pengen ke atas jadi ke bawah, kalau pengen kiri ke kanan, kalau pengen saya tekan tombol kanan, dia akan gerak ke kiri. Itu tipe prosesor yang pertama ya, kayak begitu. Jadi prosesor ini gunanya itu adalah untuk memproses hasil daripada action kita atau interaction kita itu, kemudian diubah gitu ya. Kalau saya kita lihat di sini, kita akan coba dulu yang lain. Misalkan di sini kita punya scale vektor 2. Scale vektor 2 ini, saya akan ubah si X-nya jadi 2, si Y-nya jadi 1 aja biasa. Saya kita tutup, kita jalan. Tadi teman-teman kita memasang prosesor, di mana kita menambahkan yang X-nya dikali 2, sedangkan Y-nya itu 1. Jadi kalau saya pencet gerak atas bawah, teman-teman bisa lihat di sini, si vektornya itu adalah antara 1 sama min 1 gitu. Atas, bawah. Atas, 1, bawah, dia min 1. Tapi kalau saya kiri kanan di sini, kiri kanan jadi min 2 plus 2. Karena tadinya kembalian daripada kendali saya ini cuma dari 0 sampai 1. Gitu ya. Dari min 1 sampai 1, dari min 1 sampai 1. Gitu ya. Tapi karena saya berikan prosesor, maka kembaliannya itu jadi kalau X min 2 sampai 2, dan Y-nya 1 sama min 1. Itu dari hasil prosesor yang ada di gerak tadi. Karena kita melakukan scale dari vektor 2 yang dihasilkan. Gitu. X-nya dikali 2, Y-nya dibiarkan saja. Contoh lagi, prosesor lagi ya teman-teman, kita punya namanya stick dead zone. Jadi selain kita punya prosesor yang gunanya itu untuk mengubah nilai hasil keluaran daripada kendali kita juga punya yang seperti ini, kayak stick dead zone. Nah, kalau teman-teman nggak tahu yang namanya dead zone dalam kendali ya, dalam control, mungkin enaknya saya tunjukin lewat software lain aja ya. Saya tunjukin lewat Steam aja ya teman-teman. Kita punya setting ya, di setting ini kita punya di bagian controller, kita bisa ada test device input dan ada calibration di sini. Nah, kita bisa open calibration. Nah, di sini teman-teman ada namanya dead zone. Nah, ini kendali saya, kontrol saya di sini. Ini kendali saya. Kalau saya klik di sini, saya bisa tes dead zone-nya. Nah, kayak begini. Nah, kalau dia berwarna merah di sini, saya lagi gerakin ya, itu artinya si kendalinya itu jalan. Ini karena kendali saya ini tipenya kurang bagus gitu ya, jadi saya gerak sedikit aja, si bulatan puting itu langsung gerak ke kiri atau ke kanan gitu. Harusnya kalau untuk joystick yang lebih mahal, lebih bagus, dia nggak langsung dari tengah ke pinggir, tapi dia ada kayak tengah-tengahnya dulu gitu ya. Nah, yang namanya dead zone itu adalah yang warna abu-abu di tengah ini. Kalau saya gedein atau kecilin kayak begini. Nah, efeknya teman-teman ini adalah kalau misalnya kita punya joystick yang rada bagusan dikit begitu ya. Kalau joystick yang rada bagusan dikit, ini efek kelihatan gitu ya. Ini joystick kanannya lebih sensitif ya. Jadi kita bisa lihat dia bisa geraknya nggak langsung ke kanan, tapi dia ada gerakan sedikit gitu kayak begitu. Kita bisa geraknya nggak langsung ke kanan, tapi kita bisa gerak sedikit, jadi nggak langsung ke atas atau ke bawah, tapi ada gerakan yang tengah-tengah begitu ya. Itu untuk joystick saya. Nah, jadi ukuran dead zone ini menyatakan segimana dia harus bergerak untuk dinyatakan bahwa si kendali itu udah berubah. Contoh ya, kalau misalkan kita punya dead zone yang besar kayak begini, kalau misalkan saya gerakin kendali saya sedikit, sampai segini gitu ya, ini belum dianggap gerak, teman-teman. Nah, itu dead zone. Tapi kalau saya lebih dari segini, nah ini saya baru dianggap gerak. Jadi dead zone itu menentukan seberapa sensitif si kendali saya. Selama dia berada di dalam dead zone, kendalinya itu dianggap tidak mengeluarkan apapun. Kayak misalkan saya masih gerak-geraknya dalam kotak, dalam bulatan yang abu ini, maka ini dianggap belum mencet tombol gitu ya. Tapi kalau saya lebih daripada yang abu ini, maka ini baru saya dianggap mencet tombol. Itu gunanya dead zone. Nah, berarti teman-teman di dalam Unity kita juga bisa kasih dead zone seperti ini. Nah, dead zone itu bisa kita pasang menggunakan si prosesor dead zone. Gitu. Jadi kita bisa mengendalikan si kendali kita ini dengan lebih rumit, ya, dengan lebih kompleks, dengan lebih detail. Oh iya teman-teman, nah untuk nilai-nilai daripada prosesor dan interaction ini teman-teman kan selalu ada kotak default di sini ya. Itu karena sebenarnya ada settingan default yang berfungsi untuk semua kendali yang sudah ada di Unity.
Nah, kalau kita pengen ngubah satu persatu nilainya, kita bisa ubah aja dengan ngeklik si defaultnya lalu ubah nilainya. Ya kan yang tadi kita udah lakuin ya. Tapi kalau misalkan kita pengen ngubah default semuanya gitu ya, kita pengen ngubah settingan secara global, caranya gimana? Caranya adalah kita klik di bagian open input setting di sini. Kalau kita klik teman-teman, kita akan dapat di sini ada detail-detail settingan yang bisa kita pakai dan kita ubah-ubah. Kalau teman-teman belum keluar input ini dan ada tombol untuk create aset, teman-teman klik aja tombol create aset. Oke, jadi kalau kita pengen ngubah settingan global bisa di sini. Kalau kita ngubah settingan yang lokal bisa langsung di bagian action atau di bagian binding. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman mengenai interaction dan juga prosesor yang terdapat dalam Unity Input System. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kita juga masih membahas tentang input system di video berikutnya. Kita ngomong-ngomongin cara-cara lain kita bisa menggunakan si new input system. Oke, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian.